Hai Dalser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfo STAN Kabupaten Deli Serdang. Hari ini Ica bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, yang mana kita tahu Dinas Kesehatan ini berperan penting dalam mensukseskan program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dalam mewujudkan Deli Serdang sehat. Dan kita tahu yang menjadi tugas pokok Dinas Kesehatan ialah melaksanakan urusan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesehatan. Pengelolaan pelayanan kesehatan, promosi dan pencegahan penyakit, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dan tema kita hari ini adalah Cek Kesehatan Gratis Anak Sekolah atau CKG. Nah, sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Betaria Huta Barat selaku Katim Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang dan didampingin oleh Ibu Ayu. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa sehat. Sehat, alhamdulillah. Oke Bu, ini terkait CKG nih. Mungkin boleh dijelaskan sedikit tentang pengertian CKG dan sasaran CKG. Baik Mbak Ica, jadi CKG ya, jadi cek kesehatan gratis. Jadi awalnya itu kan cek kesehatan gratis itu sudah dilaksanakan gitu ya untuk masyarakat umum. Jadi pada saat ini kita kan fokus membahas tentang cek kesehatan gratis pada anak sekolah gitu ya. Jadi cek kesehatan gratis pada anak sekolah itu adalah cek kesehatan yang kita berikan pada anak sekolah di mana usianya itu rentangnya dari usia 7 sampai 17 tahun. Jadi sasaran usia itu kan berada di sekolah gitu ya Mbak Ica. Jadi cek kesehatan ini kita fokuskan pada anak sekolah di mana di Kabupaten Deli Serdang sendiri untuk sasarannya itu adalah sekitar 417.000 ya Mbak Ayu ya untuk sasaran kita. Dari jumlah sekolah kita itu ada 1098 sekolah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jadi CKG ini target kita sampai Desember untuk sasaran itu harus sudah selesai kita laksanakan. Gitu Mbak Ica ya. Oke, mungkin ada nggak sih Bu perbedaan dari cek kesehatan gratis untuk umum dan untuk anak sekolah? Apakah mungkin cara pengecekannya atau apa gitu? Jadi pada dasarnya memang yang pertama itu cek kesehatan gratis pada anak sekolah itu kan sasarannya ada di SD, SMP, SMA. Jadi mungkin kalau dari segi pemeriksaannya ya ada pembedaan. Jadi untuk anak SD-nya sendiri Mbak Ica itu kita dari segi pemeriksaannya lebih ke pemeriksaan untuk tinggi badan gitu ya, status gizi lah. Status gizinya jadi tinggi badan, berat badan, ada pemeriksaan mata, telinga ya kan, terus gigi, mulut gitu ya. Terus kita jiwa. Terus ada screening ya. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini pada anak sekolah itu awalnya itu kita screening dulu nih anak-anak ini. Ketika pada saat fase di screening memang ada riwayat ya. Misalnya riwayat orang tuanya anemia. Misalnya ini gitu ada ya. faktor resiko, baru dilakukan pemeriksaan lanjutan gitu. Dari hasil screening kita temukan misalnya nih di keluarganya ada yang hepatitis. Dari hasil screeningnya itu menunjukkan bahwa dia itu bisa menjadi faktor resiko, itu kita periksa. Kemudian kan pemeriksaan labnya ya gitu. Kemudian kalau ada pemeriksaan dari hasil screening itu dia ada thalassemia, itu pasti kita periksakan thalassemianya. Lanjut dia kalau untuk yang anak SMP-nya Mbak Ica, jadi SMP di kelas 7 itu selain tadi pemeriksaan status gizi ya kan, ada pemeriksaan darah ya kan, gula darah gitu. Jadi kalau untuk khusus anak kelas 7, kelas 1 SMP itu ada pemeriksaan cek anemia. Itu remaja putra dan putrinya wajib diperiksa gitu. Jadi untuk di kelas 10 hanya remaja putri yang kita periksa untuk anemianya gitu. Kenapa yang laki-lakinya enggak? Karena mungkin di masa yang
kelas 7 sampai 9 ini kan memang rentan terhadap diet. Jadi mempengaruhi pola makannya. Terus fase di mana mereka menstruasinya kadang belum teratur. Gitu. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah sewaktu itu kita juga lakukan di kelas 7 untuk putra dan putri. Kemudian di kelas 10, 11, 12 itu semua kita lakukan pemeriksaan gula darah sewaktu gitu. Nah, untuk tujuannya nih Bu, untuk tujuan cek kesehatan sekolah ini apa? Kalau boleh kita mengidentifikasi itu faktor resiko tadi. Apabila ada keluarganya yang sakit gula, itu kan bisa terdeteksi riwayat penyakit orang tua. Artinya screening dini lah ya kan Mbak Ica. Jadi dari usianya yang masih memang usianya yang masih muda lah gitu kan, kita sudah lakukan screening awal ya kan, artinya pemeriksaan dini untuk mendeteksi dini anak-anak ini kan, karena harapannya kan anak-anak ini nanti menjadi generasi emas ya kan, calon-calon penerus kita penerus bangsa di Kabupaten Deli Serdang, bahkan di negara kita sendiri gitu. Nah, untuk peran puskesmas nih Bu, dalam pemeriksaan cek kesehatan gratis ini apa? Jadi kan kalau untuk cek kesehatan gratis pada anak sekolah ini, jadi puskesmas itu memang sangat berperan penting. Kenapa? Karena memang puskesmas yang akan melakukan pemeriksaan ke sekolah. Jadi misalnya nih puskesmas Lubuk Pakam, yang menjadi sasaran mereka itu adalah wilayah sekolah yang di wilayah kerja mereka lah yang menjadi petugas untuk melakukan pemeriksaan. Jadi di situ perannya mereka ya mengumpulkan data, terus menyiapkan BMHP yang akan kita gunakan untuk pemeriksaan di sekolah nantinya gitu kan, berkoordinasi dengan sekolah gitu juga. Jadi selain puskesmas, di sekolahnya juga harus punya peran penting juga kan gitu Mbak Ica. Ketika puskesmas mau melakukan kegiatan, apa sih peran dari sekolah ya? Sekolah harus menyediakan juga apa-apa yang diperlukan, misalnya dari segi timbangannya ya kan, ruangan Mbak Ayu, bahkan guru yang di sekolah juga harus berperan penting di situ. Untuk apa? Ya untuk membantu pelaksanaan CKG nanti di sekolah, bahkan untuk sasarannya sendiri gitu ya Mbak Ayu ya. Mungkin ada tambahannya Mbak Ayu. Izin kalau untuk kita kan sekolah ini kan yang kita perlukan adalah data awal. Sasaran ya. Peran-peran di sekolah itu kami minta data dasarnya gitu. Kemudian pihak sekolah juga memberitahukan kepada orang tua bahwa kita mau ada CKG loh. Nah, itu juga perannya sangat penting. Kemudian untuk gurunya juga dilibatkan dalam penanggung jawab CKG di sekolah. Contohnya dalam pemeriksaan kebugaran mereka juga dilibatkan. Guru PJOK. Ya. Jadi kadang kan kadang ada nih sekolah nih mindsetnya ini cek kesehatan gratis yang melaksanakan puskesmas gitu kan. Jadi walaupun puskesmas yang melakukan, tetapi peran sertanya sekolah itu harus ada gitu. Tadi gurunya juga harus terlibat, menyediakan ruangan, bahkan memang ada alat-alat yang harus memang sudah dimiliki sekolah, misalnya timbangan tinggi badan untuk alat ukur tinggi badan, stopwatch. Jadi bukan cuma puskesmas aja ya? Iya, karena sekolah juga harus karena memang CKG ini ada kayak seperti SKB 4 kementerian ya. SKB ke-4 kementerian itu adalah dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Kemenak, sama Kemendagri. Itu ya memang 4 ini untuk mensukseskan CKG anak sekolah. Jadi bukan karena cek kesehatan nih, oh ini tugasnya kesehatan aja, tapi yang 4 ini wajib terlibat gitu, sehingga CKG ini dapat berjalan dengan ini lancar gitu kan Mbak Ica. Itu kalau misalnya nih orang puskesmas itu datang ke sekolah, apakah ikut didampingin juga dari dinas kesehatan? Jadi kan sasaran di sekolah ini kan banyak gitu ya. Jadi ada jadwal yang memang
kita dampingi, tetapi tidak semua juga harus kita dampingi. Jadi misalnya di Lubuk Pakam kemarin ada di SMP 1 kita ikut di situ, tetapi tidak semua, tapi tetap kita koordinasi dengan puskesmas gitu, Mbak Ica. Nah Bu, ini mungkin karena tadi kita udah ada beberapa membahas ada peran penting ya untuk cek kesehatan gratis untuk anak sekolah. Apakah orang tua terlibat untuk dalam hal ini? Kalau orang tua ya sangat berperan penting ya Mbak Ica untuk CKG. Kenapa? Memang untuk pemeriksaan kesehatan ini, jadi sebenarnya itu ketika puskesmas nih mau ke sekolah, jadi H-7 itu sudah harus ada pemberitahuan ke sekolah. Jadi pihak sekolah sudah menginformasikan nih ke orang tua. Jadi ada namanya di aplikasi ya Mbak. Jadi mereka harus mendownload itu di aplikasi Satu Sehat, mendaftarkan anaknya, dan nanti setelah pendaftaran di aplikasi tersebut ada screening yang harus diisi orang tua. Gitu sih. Jadi screening itu sudah diisi. Ketika nanti pihak puskesmas, tenaga kesehatan datang ke sekolah, kita tinggal lakukan pemeriksaan gitu ya Mbak Ayu. Gitu. Nah untuk CKG sendiri di program kerja Bapak Bupati, visi misi Bapak Bupati itu kalau boleh tahu di bagian mananya gitu? Jadi untuk CKG ini sendiri Mbak Ica sesuai dengan visi misi Bapak Bupati ya, untuk sehat masyarakatnya ya, jadi berkaitan erat itu juga dengan ikunya Bapak Bupati. Indikator kinerja utamanya itu salah satunya adalah ini, cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis, kalau kita di dinas kesehatan itu ada stunting, ada untuk penurunan angka kematian. Jadi salah satunya ini tadi, cek kesehatan gratis ini memang sangat erat kaitannya untuk menciptakan masyarakat Deli Serdang ini sehat. Kenapa? Karena dari sejak dini ya kan Mbak Ica, udah kita lakukan screening ya kan, deteksi dini. Tujuannya apa ya? Untuk menciptakan tadi masyarakat sehat, generasi-generasi yang sehat gitu kan Mbak Ica. Berperan penting ya untuk karena kinerja Bapak Bupati, karena memang ikunya indikator kinerja utamanya ini tadi salah satunya cek kesehatan gratis gitu. Nah Ibu, kalau untuk peran penting nih, seberapa penting sih Dinas Kesehatan ini dalam mendukung visi misi Bapak Bupati? Jadi Dinas Kesehatan ya, jadi sangat berperan penting untuk mendukung program kerja Bapak Bupati ya. Terkait dengan visi misinya, kita tahu salah satu misinya Bapak Bupati kita yaitu sehat masyarakatnya ya kan, dimana sangat berkaitan dengan program kerjanya Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, yaitu ada 8 astacitanya. Jadi untuk kesehatan itu mengarah ke astacita Bapak Presiden yang keempat ya kan, meningkatkan sumber daya manusianya. Jadi untuk CKG ini sendiri ya kaitannya sangat erat gitu, untuk bagaimana kita menciptakan sumber daya yang berkualitas, yang sehat gitu, karena itu adalah menjadi salah satu tujuan nih dari misi Bapak Bupati kita, sehat masyarakat, yang jadi masyarakat dari Serdang itu harus sehat gitu kan. Jadi CKG ini ya memang sangat untuk mendukung itu sekali gitu kan Mbak. Jadi kita lakukan cek kesehatan untuk anak sekolah, untuk masyarakat umum gitu kan. Jadi ya memang sangat penting CKG ini yang memang harus didukung oleh semua masyarakat luas gitu, bukan dinas kesehatannya saja. Jadi semua harus terlibat untuk mensukseskan ini gitu Mbak. Dan dari Bu Ayu yang mau ditambahin? Iya, marilah kita sama-sama mensukseskan CKG anak sekolah. Kita bekerja sama baik dari seluruh OPD yang terkait agar mewujudkan anak sekolah yang sehat secara fisik dan mental. Gitu aja. Mungkin yang terakhir nih Bu, closing statement, ada yang mau disampaikan untuk masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang? Kesehatan itu adalah investasi gitu ya, jadi investasi jangka panjang. Jadi kalau tidak dari kita sendiri untuk menjaga kesehatan ya, jadi kita juga dinas kesehatan berperan penting untuk menciptakan generasi-generasi penerus kita, generasi emas yang sehat, yang berkualitas, untuk menjadi generasi yang memang berkualitas ke depannya.
Nah, oke, mungkin dari Bu Ayu ada closing statement yang mau ditambahin dari Bu Beta? Ya Mbak, mungkin pesan saya, marilah kita sukseskan CKG anak sekolah ini secara bersama-sama, baik dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemenak. Mari kita sama-sama mewujudkan anak yang sehat, sama-sama terlibat kita semua di kegiatan CKG anak sekolah. Oke, terima kasih ya Ibu udah datang di podcast kita. Kita tunggu lagi untuk datang ke podcast selanjutnya dengan tema-tema yang luar biasa ya. Untuk Deli Serdang ya. Oke, saya Ica mewakili Ibu Beta dan Ibu Ayu dan seluruh kru yang bekerja pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Bye-bye. Bye.